Dermaga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemilik toko kelontong di kota Makassar disatroni 2 pencuri, 10 rak telur ayam ras, raib. Memperingati Hari Anti Korupsi, ratusan penggiat anti korupsi berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sejumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Parepare demi penegakan ketertiban umum. Kita ke informasi yang pertama, pemilik toko kelontong di kota Makassar disatroni 2 pencuri, 10 rak telur ayam ras, raib dicuri. Pemilik toko kelontong di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kemalingan. Pelaku berjumlah 2 orang. Ketika penjual lengah, kedua maling menggasak 10 rak telur ayam ras kemudian kabur dengan berboncengan motor. Pemilik toko kelontong mengaku lebih dari sekali kemalingan. Istri saya menjaga, terus begitu dia masuk, sebentar sekali masuk sudah masuk juga pencurinya. Nah, di sebelah, di samping sudah menunggu satu, jadi 2 orang. Yang lihat itu orang di depan, dia sempat teriak, tapi kita tidak dengar di dalam. Dia datang ke sini baru didengar. Sudah 5 kali kejadian di sini. Di warung tak itu? Di warung sini. Sudah hampir 50 Pak, 50 rak. Karena biasa dia ambil pertamanya itu hampir 30, baru 10-10. Dia angkat sendiri. Ya, dia pakai motor. 2 orang? 2 orang. Sekarang agak tinggi Pak, karena sudah mau mendekat Natal dan Tahun Baru. Berapa Ya, Pak? sekarang harganya itu 50 ke atas. Beda-beda harganya orang. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memburu para pencuri sekaligus mengungkap motif pencurian. Polisi pun mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan apalagi saat ini harga telur ayam ras masih tinggi jelang Natal dan Tahun Baru. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare mulai dipenuhi penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Mereka memilih pulang lebih awal agar tidak berdesakan dalam kapal. Penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare sejak 9 Desember silam. Mayoritas penumpang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari berdesakan di kapal jelang hari Natal dan Tahun Baru, apalagi sekolah di Kalimantan Timur sudah diliburkan, sehingga dapat lebih lama menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Ini dari mana mau kemana Pak? Dari Samarinda mau ke Toraja. Dalam rangka apa ini pulangnya Pak? Liburan anak sekolah. Natal dan Tahun Baru. Ya. Ini kenapa Pak pulang lebih awal Pak? Iya, takutnya kepenuhan kita kalau pulangnya Iya, pas tanggal 23 kadang orangnya kan ramai penuh kapal itu. Kalau pulang awal kan tidak penuh kapalnya. Iya. Tapi tadi di kapal gimana Pak? Apa sudah mulai padat penumpang atau gimana? Tadi padat. Mulai padat ya. Oh ya, intinya bahwa ngambil cuti lebih awal Pak ya? Betul. Biar waktunya agak panjang. 3 kapal dari Pulau Kalimantan merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Meskipun Natal dan Tahun Baru masih lama, kondisi penumpang dalam kapal mulai berdesakan. Dari 3 kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara, diperkirakan menurunkan 1.500 penumpang dari Pulau Kalimantan. Mereka melalui pelabuhan di Kalimantan Timur, yaitu Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Balikpapan. 1 pelabuhan lainnya dari Nunukan, Kalimantan Utara. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Memperingati Hari Anti Korupsi, ratusan penggiat anti korupsi berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Mereka mempertanyakan berbagai kasus yang sedang ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi yang dinilai jauh dari harapan. Hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember diwarnai unjuk rasa ratusan penggiat anti korupsi di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar.
Mereka meminta penyidik Kejaksaan Tinggi menghukum koruptor dengan hukuman lebih berat. Para pengunjuk rasa juga mempertanyakan berbagai kasus korupsi yang ditangani penyidik masih jauh dari harapan. Kami mengatasnamakan aliansi pemuda Sulawesi Selatan dan turut terlibat memperingati Hari Anti Korupsi yang dimana kami mengangkat dua kasus. Yang pertama persoalan Ferry Tanriadi yang sampai hari ini masih diisukan sebagai orang yang kebal hukum. Banyak dugaan-dugaan kasus suap yang kemudian kami kantongi, tapi sampai hari ini beliau tidak pernah dilakukan panggilan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami bawa ke hadapan kantor Kejati Sulawesi Selatan itu terkait kasus proyek mangkrak pedestrian jalan di Metro Tanjung Bunga, yang dimana kita ketahui bersama bahwa proyek yang ada di sana itu mangkrak dan tidak ada penyelesaian. Tapi gimana tadi hasil diskusinya? Hasil diskusinya kami diterima dengan baik, akan tetapi kami masih diberi janji agar data yang kami bawa itu akan segera ditindaklanjuti. Jadi kami masih dijanji oleh pihak Kejati, tapi kami pertegas juga kalau pihak Kejati tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan tadi, maka yakin dan percaya saja kami akan siap turun kembali ke hadapan kantor Kejati Sulawesi Selatan. Ini kan demo anti korupsi ini kan sedunia. Itu gimana harapannya sebagai Ya, harapannya kami terkhususnya di bangsa Indonesia ini, korupsi di tanah air ini betul-betul dihilangkan. Kalau bisa hukumannya itu ditingkatkan. Terkhususnya di Sulawesi Selatan, kami memiliki harapan sebagai putra daerah, sebagai anak bangsa, korupsi betul-betul bisa dihilangkan. Tidak lama berselang unjuk rasa, penggiat anti korupsi akhirnya bertemu dan diskusi dengan perwakilan Kejaksaan Tinggi, kemudian membubarkan diri dengan tertib. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.